Young men! Haven't you caught anything? Not a thing! Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. Fill these jars with water. Sir, come with me. Before my child dies. Go. Your son will live. Do you want to get well? Sir, I don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up. Get up. Pick up your mat and walk. There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people. Lazarus! Come out! We give this city to the Lord! Jericho is ours! You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you.
light in the darkness. My God, that is who you are, and that is who you are. 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 Selamat pagi Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 30 Juni 2024. Hari ini kita sampai kepada topik yang terakhir dari seri khotbah, belajar dari kuasa dan perintah Tuhan atas hal yang mustahil. Dan sebagai penutup, topik yang akan disampaikan adalah Power Over Big Wall. Kita akan sama-sama belajar atau akan saya share kepada Bapak Ibu, belajar dari kisah keruntuhan atau hancurnya tembok Yeriko dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Saya tidak akan baca semua ayat atau bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Satu ayat sebagai dasar dari khotbah ini, Yosua pasal 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Sebelum kita lihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya sebagai penutup dari seri khotbah, belajar dari kuasa dan perintah Tuhan atas hal-hal yang mustahil. Kami mau belajar dari kisah yang mungkin sudah sangat familiar, yang kami sudah sering baca, yang sangat terkenal, yaitu kisah runtuhnya tembok Yeriko. Kiranya bagian firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, yang akan hamba share hari ini, pagi ini, kiranya juga menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan bagian firman Tuhan ini, yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Apapun pergumulan, tantangan, masalah yang sedang mereka hadapi, hamba berdoa firman Tuhan menjawab pergumulan mereka. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebagai awal khotbah ini saya mau memulai dengan satu kisah nyata, satu cerita nyata, sebuah kisah tentang seorang misionaris wanita yang melayani di Cina beberapa tahun lalu terkena satu penyakit yang mematikan. Dan karena penyakit ini, misionaris tadi akhirnya sudah hopeless, dia menyerah dan dia rasanya lebih baik saya mati saja. Berhari-hari dia terbaring di karantina tanpa bantuan medis apapun, Bapak Ibu. Berjam-jam dia habiskan untuk berdoa, minta kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan supaya mujizat Tuhan terjadi, supaya dia mengalami kesembuhan. Sampai satu waktu Bapak Ibu akhirnya dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan yang menunjukkan atau memperlihatkan kepada dia, dalam penglihatan itu ada timbangan kuno dengan beban yang berat sebelah. Sehingga akhirnya timbangan itu jomplang dan tidak seimbang Bapak Ibu. Misionaris ini bangun atau ya terhentak dari penglihatan itu, kemudian karena penglihatan itu dan dia bertanya kepada Tuhan, dia bilang begini, Tuhan apa kira-kira arti dari penglihatan itu? Apa artinya? Maksud dari timbangan yang jomplang itu? Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada misionaris tadi, itulah hidup rohani kamu. Hidup rohani kamu yang tidak seimbang. Kamu berdoa, kamu meminta, kamu memohon. Tapi kamu tidak pernah bernyanyi memuji aku. Kamu tidak pernah memuji aku sebagai juru selamat kamu. Yang sudah memberkati kamu. Yang sudah memanggil engkau sebagai hamba Tuhan. Dengan tubuh yang sangat lemah Bapak Ibu setelah mendengar suara Tuhan ini. Dengan tubuh yang sangat lemah. Dengan suara yang berbisik, akhirnya misionaris tadi mulai mencoba untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan dengan seberapa tenaga yang dia punya. Makin hari suara bisikannya makin keras atau suaranya makin keras. Sampai banyak pasien lain mengira dia mengigau. Atau karena dia panas tinggi. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Diceritakan. Beberapa hari kemudian misionaris itu turun dari tempat tidurnya dan mengalami kesembuhan total. Dia mengalami mujizat Tuhan. Karena apa? Karena dia mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Memuji Tuhan, bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Ada kuasa dalam puji-pujian. Yang disampaikan, dinaikkan oleh misionaris tadi. Ada kuasa dalam pujian kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang firman Tuhan katakan, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Ketika Bapak Ibu dan saya, ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, pada saat itu sebenarnya kita mengalihkan fokus dari masalah kita kepada kebesaran kuasa Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi. Bapak Ibu, hal yang sama terjadi dalam hidup bangsa Israel
ribuan tahun lalu ketika mereka hendak masuk ke kota Yeriko, seperti yang tertulis dalam Yosua pasal 6. Penduduk kota Yeriko, kalau Bapak Ibu baca, sebenarnya sudah sedang berada dalam ketakutan terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Karena mereka tahu, mereka sudah mendengar siapa itu bangsa Israel. Yosua 6 ayat 1 dikatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Dan Tuhan telah memberikan jaminan kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel. Bapak Ibu lihat di ayat 2. Tapi Bapak Ibu, untuk merebut kota itu, mereka harus, atau bangsa Israel harus melakukan perintah Tuhan yang sepertinya konyol. Yang sepertinya tidak masuk akal. Yang sepertinya mustahil. Bapak Ibu lihat ayat 3 sampai ayat 5. Kita lihat sama-sama. Ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, kata Tuhan, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, kata Tuhan, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Kata Tuhan, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu perhatikan, lihat. 6 hari mereka harus mengelilingi kota itu, kata Tuhan, sekali saja dengan tabut perjanjian berjalan di depan mereka. Namun pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali tanpa bersuara. Dan pada kali ke-7, perintah Tuhan, 7 imam harus meniup sangkakala tanduk domba dengan bunyi yang panjang, dan bangsa Israel harus bersorak-sorai dengan suara nyaring. Karena Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada mereka. Bapak Ibu, apa reaksi bangsa Israel mendengar perintah Tuhan yang sepertinya konyol, tidak masuk akal, mustahil ini? Apa reaksi mereka? Firman Tuhan katakan, bangsa Israel atau mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Pada hari ke-7, pada putaran ke-7, ketika suara sangkakala berbunyi panjang dan bangsa Israel bersorak-sorai bagi Tuhan, maka runtuhlah tembok itu di depan mereka. Bapak Ibu, secara manusiawi, bangsa Israel tidak mungkin mengalahkan dan menduduki kota Yeriko. Kenapa? Selain jumlah mereka yang sedikit, kota Yeriko ini dikelilingi oleh tembok yang sangat besar, kuat, boleh dikatakan double tebalnya, dengan sistem pertahanan modern pada zaman itu, pada masa itu tentunya. Diceritakan bahwa sejarah menulis bahwa tembok Yeriko dibangun sekitar 8000 sebelum Masehi. Tinggi temboknya sekitar 13 kaki, 4 meter, dan didukung oleh menara pengawas atau benteng setinggi sekitar 28 kaki. Dimaksudkan untuk apa? Melindungi pemukiman dan pasokan airnya dari penyusup manusia. Lebar 1,8 meter, itu artinya 5 kaki 11 inci kira-kira, di dasarnya. Di dalamnya berdiri sebuah menara batu. Di atasnya tinggi 8,5 meter atau sekitar 28 kaki, berisi tangga internal dengan 22 anak tangga batu. Itu tembok Yeriko, Bapak Ibu. Ada penjelasan lain yang menambahkan atau mengatakan bahwa Yeriko dikelilingi oleh benteng atau tanggul tanah yang sangat besar dengan tembok penahan batu di dasarnya. Tembok penahan tingginya sekitar 4-5 meter atau 12-15 kaki. Di atasnya terdapat dinding bata lumpur setebal 2 meter, 6 kaki kira-kira, dan tinggi sekitar 6 hingga 8 meter, 20-26 kaki. Di puncak tanggul terdapat dinding bata lumpur serupa yang sama dengan tinggi dasar kira-kira 14 meter atau 46 kaki. Apalagi Bapak Ibu, di atas permukaan tanah di luar tembok, Bapak Ibu bisa lihat gambar ini di diagram ya, di slide. Inilah yang tampak jauh di atas bangsa Israel ketika mereka berjalan mengelilingi kota setiap hari selama 7 hari. Itulah tembok Yeriko. Secara manusiawi, sekali lagi Bapak Ibu, mustahil bagi bangsa Israel untuk menembus benteng Yeriko atau meruntuhkan tembok Yeriko yang begitu tebalnya, begitu luar biasa bangunannya. Apalagi hanya dengan tiupan sangkakala Bapak Ibu, dengan teriakan, tidak mungkin, mustahil. Bapak Ibu, oke, pertanyaan untuk kita. Pernahkah kita berdoa bagi sebuah pergumulan kita dan Tuhan menjawab doa kita? Menjawab doa Bapak Ibu dan saya dengan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang nampaknya bodoh.
di mata dunia. Yang sepertinya mustahil, konyol mungkin. Pertanyaan buat Bapak Ibu dan saya, maukah kita belajar seperti bangsa Israel? Maukah kita mentaati perintah Tuhan yang nampaknya aneh sekalipun, bodoh sekalipun? Bapak Ibu, dalam Alkitab ada cerita dalam 2 Raja-Raja pasal 5, Bapak Ibu tahu kisah ini tentang Raja Naaman. Raja Naaman yang sakit kusta dan datang meminta bantuan kepada Nabi Elisa. Tuhan memberi perintah melalui Nabi Elisa agar Raja Naaman mencelupkan atau menenggelamkan tubuhnya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Bapak Ibu, Naaman sebagai seorang raja marah waktu mendengar perintah ini. Untuk apa saya masuk ke dalam sungai Yordan yang kotor itu sebanyak 7 kali? Saya pikir kalau saya datang kepada Nabi Elisa akan langsung berkata-kata dan dengan lewat perkataan dia saya langsung mengalami kesembuhan saat itu juga. Sehingga Naaman marah dengan perintah itu karena bagi Naaman ini satu perintah yang bodoh, aneh. Tapi pendek cerita Bapak Ibu, akhirnya Alkitab ceritakan Naaman akhirnya melakukan juga. Dia taat. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Naaman disembuhkan dari sakit kustanya. Dia mengalami kesembuhan. Mengalami mujizat Tuhan. Sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Bagaimana dengan kita semua? Ingat Bapak Ibu, hanya kuasa Tuhan semata yang mampu merobohkan tembok Yeriko. Kalau kita lihat dari kisah ini. Kuasa Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan memakai sorak-sorai. Tuhan memakai bunyi sangkakala sebagai landasan kuasanya. Bukan sama sekali karena tiupan sangkakala. Bukan sama sekali karena sorak-sorai bangsa Israel, tapi karena kuasa Tuhan di atas semua itu. Tuhan memerintahkan bangsa Israel dan bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan. Kenapa? Tuhan bertahta di atas sorak-sorakan mereka. Tuhan bertahta di atas tiupan sangkakala itu. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat Israel. Bapak Ibu, aplikasi untuk kita sekarang yang hidup pada masa kini. Mungkin kita tidak pernah mengalami kisah, mungkin Bapak Ibu dan saya tidak pernah mengalami kisah yang sama persis seperti kisah tembok Yeriko ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu, kita semua pasti punya banyak cerita dan pengalaman hidup, khususnya kita yang hidup di sini, di Amerika di sini. Ketika berimannya kita kepada Tuhan, kepada Allah Yahweh, dianggap sebagai satu tindakan bodoh dan konyol oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Ketika kita berharap mujizat Tuhan dan kita belajar mengandalkan Tuhan secara total, kita dianggap bodoh oleh dunia ini. Kita dianggap bodoh oleh teman-teman dan sahabat kita. Ketika kita memilih untuk mentaati Tuhan dalam memberi persepuluhan misalnya, mungkin, dan tidak justru menabung 10% itu, kita dianggap bodoh oleh dunia ini, oleh teman-teman di sekeliling kita. Mungkin mereka katakan, bagaimana pantasan kamu nggak bisa jadi kaya? Karena kamu tidak pernah menabung, kamu selalu memberikan 10%. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan pernah malu untuk mentaati firman Tuhan. Jangan. Jangan pernah malu dalam mengikuti Tuhan. Jangan pernah malu dalam hidup beriman dan bergantung total kepada Tuhan. Kebodohan dan kekonyolan bagi dunia. Tapi ketika ada Tuhan dan ketika kita mentaati apapun itu perintahnya, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam menjawab tiap-tiap pergumulan kita. Tugas kita, tugas Bapak Ibu dan saya hanya satu, taat apa yang Tuhan perintahkan, taat akan firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kuasa Tuhan yang melampaui kehebatan tembok Yeriko? Apa yang Bapak Ibu dan saya kita semua bisa pelajari? Ini yang ingin saya share kepada Bapak Ibu. Apa pelajaran dari kisah tembok Yeriko, khususnya melalui perintah Tuhan yang sepertinya konyol, bodoh yang ditaati oleh umat Israel atau bangsa Israel? Ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, saya pelajari satu hal. Tidak ada tembok besar persoalan kita yang tidak dapat diatasi oleh kuasa Tuhan. Apa persoalan Bapak Ibu hari ini? Apa tantangan yang sedang Bapak Ibu alami? Seberat apa? Sebesar apa? Belajar dari kisah tembok Yeriko. Sekali lagi, tidak ada tembok besar persoalan hidup kita yang tidak dapat diatasi oleh kuasa Tuhan. Dengan kata lain, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh karya tangan manusia. Seberapapun hebatnya karya tangan manusia itu, Bapak Ibu. Sehebat apapun tembok Yeriko. Bapak Ibu lihat tadi saya sampaikan. Paling tebal, paling tinggi, paling modern pada masa itu. Dengan sistem pertahanan terbaik dari serangan musuh. Tidak dapat atau tidak mungkin dihancurkan oleh tangan manusia. Dianggap sebagai tembok yang imun terhadap serangan-serangan luar. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, tidak ada bandingnya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran dari kuasa Tuhan yang sangat luar biasa itu. Banyak kisah, banyak contoh yang terjadi dalam dunia ini Bapak Ibu. Kita juga mungkin tahu. Lihat apa yang terjadi dengan gedung pencakar langit WTC.
Waktu itu WTC dianggap sebagai dua gedung pencakar langit yang imun terhadap serangan-serangan teror dalam bentuk apapun dari serangan luar. Tapi lihat Bapak Ibu, dalam waktu sekejap diluluh lantakkan oleh dua pesawat penumpang. Tidak pernah disangka oleh siapapun. Lihat di Indonesia apa yang terjadi dengan tsunami di Aceh Bapak Ibu. Dalam waktu hanya beberapa menit. Kota yang sangat megah itu. Saya lupa 15 menit mungkin. Diluluh lantakkan. 2/3 Aceh Bapak Ibu hancur. Begitu banyaknya korban. Keterlaluan kalau kita tidak bisa melihat betapa luar biasanya besarnya kuasa Tuhan. Walaupun mungkin dalam yang saya sampaikan tadi dalam hal atau konotasi yang negatif. Apa yang terjadi dengan kota Dubai baru-baru ini Bapak Ibu? Kota yang dirancang sedemikian luar biasa. Dengan arsitektur yang sangat luar biasa. Tapi juga apa yang terjadi? Dalam sekejap. Hancur, habis. Karena apa? Karena hujan. Yang tidak berhenti. Lapangan udara internasional di Dubai. Lumpuh total. Bapak Ibu, apa tembok persoalan kita hari ini? Apa tembok persoalan hidup Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu anggap betapa besarnya, tebalnya, tingginya? Tidak mungkin saya bisa keluar dari persoalan ini. Tidak mungkin saya bisa menang. Mustahil persoalan-persoalan saya ini dapat dihancurkan. Bapak Ibu ingat, Tuhan sanggup menghancurkan dan menyelesaikannya bagi kita. Baca kisah tembok Yeriko ini. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama, ingat tidak ada tembok besar persoalan kita yang tidak dapat diatasi oleh kuasa Tuhan. Dan yang kedua yang saya pelajari, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 3 katakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22 ayat 4, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Dalam kisah para rasul ayat 16, 24-26, Paulus dan Silas Bapak Ibu berada dalam penjara. Mereka memilih berdoa memuji Tuhan. Ketimbang marah, khawatir, stres. Mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan. Dan puji-pujian mereka membuat Tuhan campur tangan. Dan Tuhan akhirnya membuka pintu-pintu penjara dan belenggu dari tubuh mereka. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 22, kisah Raja Yehosafat. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu, kita mungkin tidak tahu kalau bunga juga mengeluarkan suara pujian bagi Tuhan dengan suara yang berbeda dari tiap jenis bunga. Sama dengan binatang. Seorang ahli biologi dari Universitas Missouri yang bernama Red Cockcroft mengadakan penelitian terhadap kira-kira 200.000 spesies binatang yang suara nyanyiannya tidak dapat manusia dengar. Bapak Ibu. Kecuali dengan alat getar khusus. Tapi Cockcroft berhasil merekam suara seekor dalam bahasa Indonesia yang disebut wereng pohon. Bapak bisa lihat di gambarnya, wereng pohon itu Bapak bisa lihat di slide. Wereng pohon itu diceritakan menggoyangkan perutnya 100 kali per detik untuk menghasilkan suara pelan yang bergetar melalui batang tanaman di mana mereka berdiri. Nah, meskipun suara tersebut dapat didengar oleh wereng pohon lainnya atau yang sama, binatang sama seperti dia tentunya, namun frekuensi tersebut berada di luar frekuensi yang dapat didengar kita oleh manusia. Tapi ingat saya pernah jelaskan, karena frekuensi pendengaran kita ada batasnya. Ada batas pendengaran manusia. Cockcroft harus menggunakan peralatan khusus yang namanya vibrometer. Yang menggunakan laser untuk mendeteksi getaran kecil pada permukaan satu benda. Itu alat yang dipakai oleh Cockcroft. Sehingga dia bisa mendengar suara dari wereng pohon tadi. Nah, Bapak Ibu, kita semua ini mempunyai sebuah lagu sebenarnya untuk dinyanyikan bagi Tuhan. Beberapa dari kita meneriakannya dari panggung gereja, dalam stage gereja sebagai worship leader, sebagai pemain musik atau sebagai penyanyi mungkin. Atau ada juga yang menyanyi pujian bagi Tuhan sebagai anggota paduan suara yang berdiri di depan jemaat. Ada beberapa dari kita yang bernyanyi dengan tenang, membaca mazmur atau menyanyikan lagu himne, lagu rohani di dalam hati kita. Karena kita takut kalau kita bernyanyi di depan banyak orang, mungkin orang tidak bertobat, orang malah keluar dari gereja karena suara kita yang false mungkin. Kita hanya mau bernyanyi dalam hati kita. Tapi Bapak Ibu, terlepas dari seberapa bagusnya suara kita. Lepas dari suara Bapak Ibu itu tenor, bass, bariton, sopran, atau alto. Semua ciptaan menyanyikan kemuliaan Sang Pencipta. Termasuk Bapak Ibu dan saya sebagai manusia.
Kalau kita memilih untuk diam, Bapak Ibu, Tuhan sendiri akan menyatakan bahwa batu-batu pun akan berteriak memuji Tuhan. Lukas pasal 19 ayat 4. Sehingga Bapak Ibu, mari, pujilah Dia. Naikkan pujian kepada Dia, khususnya ketika Bapak Ibu dan saya berada dalam persoalan-persoalan yang berat. Semua ciptaan di dunia ini, tumbuh-tumbuhan, binatang, apalagi Bapak Ibu dan saya, memang diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Jangan kalah Bapak Ibu, jangan kalah dengan iblis yang membuat mulut kita selalu tertutup dan berhenti untuk memuji Tuhan. Jangan. Jika binatang kecil dan bunga saja bisa bersorak-sorai memuji Tuhan. Sekali lagi, apalagi Bapak Ibu dan saya sebagai ciptaan yang paling berharga. Oleh karena Bapak Ibu itu sekali lagi belajar dari kisah tembok Yeriko. Bernyanyilah, bersoraklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian pujian bagi Dia dalam segala keadaan. Tiap-tiap saat, tiap hari. Dan percayalah, nantikanlah sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan demi kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Mujizat demi mujizat yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, bicara soal pujian dan penyembahan, praise and worship. Ketika saya pernah melayani dengan tim dari I3 di Tanah Toraja, di Sulawesi Selatan. Sekitar 7-8 jam dari kota Makassar dari Ujung Pandang. Dalam pelayanan praise and worship, kami sedang memuji Tuhan. Lagu biasa, lagu pop rohani biasa. Tapi Bapak Ibu, tiba-tiba apa yang terjadi? Satu orang mengalami kelepasan dari keterikatan dan kuasa setan, kuasa kegelapan. Ketika kami sedang menyanyikan pujian, tiba-tiba dia terangkat dari lantai sekitar 1-2 meter, Bapak Ibu, dan jatuh terhempas ke tanah. Ternyata apa? Dia sedang terikat oleh kuasa dosa, kuasa setan. Dia pernah bergaul dengan kuasa gelap. Tapi melalui pujian dan penyembahan yang kami nyanyikan pada waktu itu, dia mengalami kelepasan. Bapak Ibu ingat, saya pernah melayani seorang mantan kepala gangster besar di kota Makassar. Waktu dia bertobat, dia datang kepada gereja kami. Saya melayani dengan pendeta senior saya, Bapak Pendeta Aris Ilu, yang sekarang sedang melayani di Hong Kong. Yang mungkin mendengarkan juga bagian firman Tuhan ini. Ketika Bapak ini bertobat dan mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia katakan dia ingin membakar semua jimat-jimatnya, Bapak Ibu. Saya dan Bapak Pendeta Aris Ilu membawa dia ke kamar Bapak Pendeta Aris untuk kami mendoakan dia. Bapak Ibu, waktu kami mau berdoa, Pak Aris katakan, Riki, kita nyanyi sama-sama pujian. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Bapak Ibu, saya dan Pak Aris sudah ketakutan. Bayangkan bekas kepala gangster besar di Makassar ada bersama-sama dan kami hanya bertiga dalam kamar itu. Ketakutan. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kami nyanyi, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Bapak ini menangis sejadi-jadinya. Tidak pernah kami pikirkan. Menangis karena apa? Mendengar pujian yang sangat sederhana. Saya mau iring Yesus. Bapak Ibu, ini fakta tentang betapa luar biasanya kuasa dalam pujian. Intinya adalah, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan kuasa dari puji-pujian kita. Jangan pernah meremehkan ketika Bapak Ibu dan saya bernyanyi memuji Tuhan di gereja. Jangan pernah Bapak Ibu meremehkan ketika Bapak Ibu sedang menyembah Dia. Entah di gereja dengan orang banyak, atau di rumah, atau di mana saja, Bapak Ibu. Seriuslah ketika memuji Tuhan dalam setiap ibadah. Karena setan saja takut dan tahu betapa luar biasanya kuasa dalam puji-pujian. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir yang saya pelajari dari bagian ini. Gaya hidup penuh penyembahan dan pujian kepada Tuhan akan mengubah cara pandang kita terhadap tiap-tiap persoalan masalah hidup kita. Ada seorang misionaris yang tinggal bertahun-tahun Bapak Ibu di kapal misionaris. Dia misionaris dan bekerja dalam satu pelayanan yang di kapal misionaris. Walaupun misionaris tadi mabuk laut, mau tidak mau dia harus melayani dan harus hidup di situ Bapak Ibu, di kapal. Perjalanan sehari bagi misionaris tadi serasa sebulan lamanya, atau mungkin setahun lamanya. Tidak ada cara untuk menghindari gerakan kapal itu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan Bapak Ibu ketika digoncang oleh ombak. Tapi akhirnya misionaris ini menemukan satu cara untuk mengurangi mabuk laut. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dia berjalan ke dek dengan musik penyembahan, memuji Tuhan sambil melihat laut. Dengan penuh perhatian. Melihatnya sebagai satu ciptaan Tuhan yang luar biasa sambil dia memuji Tuhan. Apa yang terjadi diceritakan oleh misionaris ini setelah 1 jam digeladak menyembah Tuhan, di dek menyembah Tuhan. Situasi berubah 180 derajat. Menjadi berbeda. Dan secara fisik, dia tidak mabuk laut lagi. Dia menjadi lebih baik. Kenapa Bapak Ibu? Pujian dan penyembahan kepada Tuhan menghasilkan mujizat sekali lagi dalam cerita ini. Tiap hari kita memasuki, boleh saya katakan kalau memakai cerita tadi, dari misionaris tadi. Tiap hari kita memasuki perairan hidup yang penuh gejolak. Ombak kadang kecil, kadang besar dalam hidup ini.
Kita harus berpegang pada gaya hidup penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang akan menolong kita, menolong Bapak Ibu dan saya bisa mengubah cara pandang kita terhadap berbagai gelombang kehidupan yang memabukkan. Kenapa? Karena memang kita diciptakan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Kita adalah makhluk yang memang diciptakan untuk meninggikan Dia, untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Dan dalam pujian penyembahan itulah kita menemukan ketenangan. Dan itu harus menjadi habit, harus menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita Bapak Ibu. Dan pada akhirnya menentukan siapa yang berkuasa dalam hidup kita. Bukan persoalan hidup, tapi Tuhan. Bukan masalah hidup kita, tapi Tuhan yang berkuasa. Yang jauh lebih besar dari tembok Yeriko, tapi yang juga jauh lebih besar dari tembok-tembok persoalan, tembok masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi sekarang. Bapak Ibu, kita akan mampu berdiri dan memuji Tuhan sementara angin, boleh saya katakan mungkin pakai analogi ini, angin puting beliung berputar di sekeliling kita. Itulah persoalan, masalah, tantangan. Dan kita akan melihat Tuhan bergerak mewakili kita melalui kekuatan praise and worship. Melalui kekuatan pujian dan penyembahan kita. Ketika kita semua memahami konsep ini Bapak Ibu, saya yakin itu akan mengubah hidup kita, akan mengubah hidup Bapak Ibu dan saya. Persoalannya satu, belajar dari bangsa Israel. Mau taat atau tidak? Mau dengar suara Tuhan atau tidak? Mau rendah hati melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita atau tidak? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami diberkati lagi atau kami diingatkan paling tidak oleh kisah runtuhnya tembok Yeriko. Kisah yang sangat familiar yang kami sudah baca mungkin berulang-ulang atau kami sudah dengar kisah ini berulang-ulang. Tapi hamba pribadi sekali lagi bersyukur, terima kasih. Ada begitu banyaknya pelajaran penting yang Kau berikan kepada hamba yang sudah hamba share pagi hari ini. Dan hamba berdoa, kiranya firman Tuhan yang sudah hamba bagikan, yang menjadi berkat menguatkan hamba, kiranya juga menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebagai penutup dari seri khotbah, belajar dari kuasa dan perintah Tuhan atas hal-hal yang mustahil. Hamba berdoa untuk semua Bapak Ibu. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang mungkin sedang putus asa. Mereka merasa bahwa persoalan yang mereka hadapi seperti tembok Yeriko, mustahil untuk diruntuhkan. Hamba berdoa kiranya Engkau bekerja. Engkau menyatakan kuasa-Mu. Ketika mereka mentaati, belajar untuk mentaati, melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, buktikan dan nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka juga bisa melihat firman-Mu ya dan amin. Mereka bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya melalui kisah runtuhnya tembok Yeriko, sebagaimana saya pribadi pun diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan doa saya dan Ibu Sarah dan seluruh hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan selama 2 bulan ini melalui seri khotbah belajar dari kuasa dan perintah Tuhan atas hal-hal yang mustahil. Kiranya menjadi berkat, menguatkan Bapak Ibu, memberikan pelajaran baru lagi kepada Bapak Ibu. Dan tentunya kami sebagai hamba Tuhan berdoa, ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan, pergumulan, seberat apapun, ingat, kuasa Tuhan melampaui apapun. Bergantunglah, bersandarlah total kepadanya, dan taatlah apa yang Dia perintahkan. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth